Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang manajemen proyek. Sebelum lanjut ke materi atau pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Maulidiah Dwi Wahyuni dengan NPM 1241, kemudian Dita Putri Alistin dengan NPM 1249, dan saya Safa Aurelia Zahra NPM 1242. Materi pokok yang akan kita bahas kali ini ada 6. Yang pertama adalah pengertian proyek, yang kedua pengertian manajemen proyek, yang ketiga perencanaan proyek, yang keempat pengendalian proyek, dan yang kelima adalah teknik dalam manajemen proyek, dan yang keenam adalah perkakas dalam manajemen proyek. Pengertian proyek adalah suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia. Dan pengertian manajemen proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan pengendalian proyek. Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian bisa dengan melakukan perkiraan atau rencana kegiatan organisasi. Perkiraan haruslah sangat memperhatikan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan juga melakukan suatu analisis organisasi, atau bisa menggunakan SWOT untuk mengetahui potensi internal dan eksternal. Yang kedua, efisien operasi. Perencanaan bisa digunakan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek agar pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Maka dibutuhkan penentuan tujuan program sehingga nantinya pelaksanaan program dapat diukur pencapaiannya. Dan yang terakhir, memberikan dasar bagi pekerja monitoring dan pengendalian. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan yakni harus SMART. Singkatan SMART yaitu S. Spesifik, perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. M. Measurable, program, kerja, organisasi atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. A. Achievable, dapat dicapai, jadi bukan hanya sekedar angan-angan dalam merencanakan dan tidak dapat dilaksanakan. R. Realistic, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. T. Time, ada batas waktu yang jelas. Yang terakhir, pengendalian proyek. Ada 3 pengendalian. Yang pertama, pengendalian mutu. Yang kedua, pengendalian waktu. Yang ketiga, pengendalian biaya. Yang pertama, pengendalian mutu, yaitu mengendalikan jalannya pelaksanaan proyek agar mendapatkan mutu yang baik dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kontrak. Alat yang digunakan adalah spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, gambar pecah, hasil tes bahan dari laboratorium, pengaturan-pengaturan pemerintah, dan pengaturan-pengaturan khusus yang harus diikuti yang tercantum dalam kontrak. Yang kedua, pengendalian waktu. Pengendalian ini harus merangkum masalah-masalah yang secara aktif selalu diamati, dicatat dan dilaporkan selama berlangsungnya pelaksanaan. Alat yang biasa digunakan dalam pekerjaan monitoring yaitu jaringan kerja atau network planning. Ada 2 versi networking planning, yaitu PERT, Program Evaluation and Review (PERQ), dan CPM, Critical Path. Yang terakhir, pengendalian biaya adalah suatu kontrak atau suatu perjanjian yang dimaksud agar pengawas mengetahui dan mengendalikan agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang sudah direncanakan. Beberapa hal yang harus diketahui oleh pengawas yaitu
Yang pertama, sumber dana proyek. Yang kedua, progres pembayaran yang telah dilakukan dalam suatu pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, tahapan-tahapan atau anggaran pembayaran yang dilakukan untuk kontrak lokal. Yang keempat, pengendalian biaya atas setiap item pekerjaan yang ada di dalam bill of quantity. Yang kelima, tahapan-tahapan atau angsuran pembayaran yang dilakukan untuk kontrak internasional. Dan yang terakhir, pengendalian biaya atas rencana disubr atau penyerapan dalam kontrak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang teknik dan perkakas proyek. Di dalam teknik dan perkakas manajemen proyek umumnya dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, project scope management. Project scope management ini adalah proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan. Ada beberapa proses pada ruang lingkup proyek ini, yaitu yang pertama ada inisiasi, memulai proyek atau melanjutkan pada fase berikutnya. Yang kedua, perencanaan ruang lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, membangun WBS. Yang kelima, verifikasi ruang lingkup proyek. Dan yang keenam, kendali perubahan ruang lingkup proyek. Lalu selanjutnya yaitu ada project time management. Project time management ini adalah proses yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu ada proses pada manajemen waktu, pengendalian kegiatan, ada pengurutan kegiatan, lalu ada perkiraan waktu kegiatan, ada pembuatan jadwal dan pengendalian jadwal. Selanjutnya adalah project cost management. Project cost management ini adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Contohnya seperti dolar, rupiah, dan sebagainya. Di dalam project cost management ini dibutuhkan proses untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Di antaranya yaitu yang pertama ada scope management. Yang di dalamnya ada work breakdown structures atau WBS dan analisis kebutuhan. Yang kedua yaitu time management. Di dalamnya ada Gantt chart dan critical path analysis. Yang ketiga ada cost management. Di dalamnya ada anggaran proyek, analisis payback, dan rencana pengelolaan biaya. Dan yang keempat yaitu quality management. Di dalamnya ada metrik kualitas, quality control chart, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada manajemen proyek dikatakan sukses apabila yaitu yang pertama, proses memenuhi scope, time, dan cost. Yang kedua, proyek ini memuaskan pelanggan atau sponsor. Yang ketiga, hasil proyek memenuhi tujuan utamanya. Dan yang keempat yaitu kualitas komunikasi waktu respon terhadap resiko. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.